Oke, kawan-kawan, bisa kita mulai? Siap, Kak, bisa. Siap, Kak, bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga. Kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengaturkan mengucapkan salawat serta taslim kepada beliau. Salawat yang kita ucapkan itu adalah sebagai bentuk rasa kecintaan kita dan syafaatnya nanti kita akan harapkan untuk kita dapatkan di yaumil akhir. Saudara-saudari yang saya hormati, ikhwan dan akhwat, moderator juga yang saya hormati. Baik, dalam kesempatan ini seperti yang telah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa pada ibtadah materi Sekolah Konstitusi ini kita akan kemudian membincang sekaitan tentang telaah umum terhadap konstitusi HMI. Oleh karena itu, kawan-kawan, ini adalah materi yang pertama, setelah nanti ke depan akan banyak materi-materi yang secara khusus akan menguraikan tentang materi-materi yang ada di dalam konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri. Nah, kawan-kawan, mari kita bicara apa itu yang disebut dengan konstitusi sebelum kita masuk lebih detail penjelasan tentang konstitusi kawan-kawan yang ada di internal Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kawan-kawan, saudara-saudari, kalau berbicara soal konstitusi, maka terlebih dahulu kita hendak mendudukkannya sebagai salah satu objek kajian ilmu pengetahuan, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa itu diksi konstitusi. Konstitusi secara sederhana atau dari aspek etimologi, konstitusi itu berasal dari bahasa Inggris, constitution, kemudian dari bahasa Belanda, constituer, dari bahasa Prancis disebut constituer, yang berarti bentuk. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk? Secara sederhana, bentuk yang dimaksud adalah bahwa di dalam konstitusi itu memuat tentang bentuk dari suatu sistem pelaksanaan pemerintahan dalam sebuah lembaga, baik itu dalam konteks negara maupun dalam konteks organisasi. Sehingga ketika kita melihat sebuah lembaga, maka untuk mengetahui sistem pengelolaan dan bentuk dari pemerintahan di suatu lembaga tersebut, maka kita harus mempelajari konstitusi yang ada pada lembaga tersebut. Nah, demikian pula tak terelakkan adalah seperti kita berbicara di dalam HMI itu sendiri. Untuk memahami bagaimana arah dan usaha-usaha dalam mencapai tujuan HMI, maka semuanya sudah diatur di dalam konstitusi HMI itu sendiri. Nah, lanjut. Kemudian di dalam konstitusi, isi dari konstitusi itu ada yang memuat tentang berbagai macam peraturan-peraturan atau semacam pedoman yang nanti menjadi tuntunan bagi setiap subjek dalam melakukan aktivitas-aktivitas, baik secara sosial maupun secara individu. Nah, kalau kita lihat secara terminologi, maka konstitusi ini dapat didefinisikan sebagai salah satu seperangkat peraturan atau norma-norma yang memuat tentang sistem kaidah pengelolaan pemerintahan yang ada pada suatu negara atau pada suatu organisasi. Nah, itu definisi konstitusi secara terminologi, kawan-kawan. Kalau di dalam konstitusi itu sendiri, kawan-kawan,
ternyata memiliki 2 poin penting, bahwa konstitusi itu yang pertama memiliki aturan pokok, yang kedua hukum pokok. Dalam aturan pokok inilah yang memuat tentang jabaran-jabaran singkat tentang arah dan perjuangan HMI, sementara hukum pokok itu adalah membuat tentang penjelasan-penjelasan detail dari aturan pokok. Nah, kalau kita berbicara tentang konstitusi, maka kita tentu tidak terlepas dari yang disebut dengan hukum. Hukum itu sebenarnya kawan-kawan dibentuk dengan alasan, dengan argumentasi, harus mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama itu adalah aspek kemanfaatan. Jadi proses pembentukan suatu peraturan atau hukum, maka harus melihat aspek kemanfaatannya. Apakah aspek manfaatnya lebih banyak ataukah dibanding dengan mudaratnya? Sehingga proses pembentukan konstitusi ini itu kemudian betul-betul berbasis sesuai dengan kebutuhan, kawan-kawan. Nah, lanjut kemudian aspek selanjutnya selain aspek kemanfaatan, kawan-kawan, itu kemudian ada aspek kepastian. Jadi dalam pembuatan hukum, dalam hal ini konstitusi yang dimaksud, itu harus memberikan garansi kepastian. Adanya kepastian hukum yang dimana subjek atau pelaku dalam organisasi tersebut mampu harus mendapatkan kejelasan terkait dengan diberlakukannya hak-hak dan kewajibannya, di dalam sebatas mana hak-hak dia dan sejauh mana juga kewajiban dia sebagai suatu subjek yang berada dalam sebuah organisasi, baik itu dalam konteks kenegaraan atau yang lebih besar lagi misalnya Islam sebagai sebuah agama, atau dalam konteks yang paling kecil, yang paling sederhana adalah misalnya organisasi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, hukum itu harus memberikan kepastian. Jadi tidak ada diksi-diksi hukum yang ngambang atau diksi-diksi hukum yang kemudian memberikan ketidakjelasan kepada subjek atau orang yang kemudian ada di dalam suatu lembaga atau organisasi tersebut, kawan-kawan. Nah, selanjutnya, selain aspek kepastian, kawan-kawan, 2 aspek yang lain di atas, maka yang paling penting adalah aspek keadilan. Aspek keadilan ini adalah merupakan hal yang sangat substansial, karena akhir-akhir ini, kawan-kawan, banyak terjadi praktek-praktek ketidakadilan dalam proses penegakan aturan. Nah, hal itu bisa terlihat misalnya dalam konteks di negara kita, tetapi yang saya mau lihat adalah dalam konteks misalnya di internal himpunan mahasiswa Islam. Aspek aspek keadilan ini kadang-kadang yang kemudian menjadi perdebatan atau pertengkaran yang tak pernah mendapatkan ending atau akhir. Karena setiap orang itu selalu menerjemahkan keadilan versinya masing-masing. Sementara kita ketahui bersama bahwa di HMI itu memiliki terjemahan tentang keadilan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Nah, oleh karena itu, siapapun yang misalnya melanggar peraturan di dalam konstitusi, baik dia itu ketua umum atau pengurus harian, maka dia harus ditindaki dengan adil di dalam sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku. Sehingga selalu ada slogan hukum mengatakan bahwa equality before the law. Artinya semua orang memiliki persamaan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, perannya konstitusi itu tidak bisa kita nafikan dalam sebuah lembaga, terutama misalnya di organisasi kita di himpunan mahasiswa Islam. Karena konstitusi itu adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu ilmuwan dari Perancis bernama Rescue Pound, mengatakan bahwa law of total social engineering, bahwa hukum adalah sebagai alat perekayasa sosial. Nah, itu berarti bahwa penting adanya eksistensi dari hukum atau yang kita sebut dengan konstitusi itu sendiri. Konstitusi itu adalah bagian tertinggi dari hukum. Nah, kawan-kawan, oleh karena itu di himpunan mahasiswa Islam untuk mengatur usaha-usaha serta seluruh pencapaian kita dalam mewujudkan yang namanya tujuan HMI. Tujuan HMI itu juga termaktub di dalam konstitusi kita juga sendiri.
Sehingga setiap kader yang bergabung di himpunan mahasiswa Islam, syarat pertama untuk dia menjadi kader, maka dia harus menyatakan sikapnya, baik secara tertulis maupun lisan, untuk tunduk dan patuh kepada konstitusi himpunan kita. Nah, oleh karena itu, itulah syarat pertama untuk menjadi kader HMI. Lalu kemudian dia mengikuti dengan melibatkan dirinya di dalam aktivitas-aktivitas organisasi selanjutnya, akan ada soal status keanggotaan yang diatur di dalam konstitusi, dan akan kita jelaskan secara berurutan ke depan, kawan-kawan. Nah, kita lanjut, kawan-kawan. Nah, syarat dalam konstitusi ada hal-hal yang perlu kemudian dipenuhi dalam suatu proses pembentukan konstitusi atau aturan. Nah, syarat yang pertama itu harus memiliki bentuk, kawan-kawan. Karena tadi bahwa konstitusi itu sekalipun ya dia memiliki hal yang berbentuk berupa naskah yang disebut dengan konstitusi tertulis, atau dalam diksi lain disebut dengan written constitution, yang juga ada disebut dengan konstitusi yang tidak tertulis atau unwritten constitution, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu di HMI setiap kebijakan yang kemudian dibuat itu harus bersesuaian dengan konstitusi yang ada di dalam naskah konstitusi. Tetapi kawan-kawan harus tahu bahwa konstitusi itu di HMI yang kemudian yang ada di dalam naskah konstitusi itu adalah konstitusi yang tertulis, yang saya sebut dengan konstitusi written constitution tadi. Sementara ada konstitusi yang tidak tertulis di HMI, kawan-kawan. Konstitusi yang tidak tertulis itu adalah misalnya ucapan dan tindakan dari pengurus atau ketua umum HMI. Itu mencerminkan bahwa itu adalah konstitusi yang tidak tertulis, kawan-kawan. Jadi setiap fatwa, setiap hasil ijtihad, hasil pemikiran, hasil tindakan dari ketua umum HMI itu adalah implementasi dari konstitusi yang tidak tertulis, kawan-kawan. Nah, jadi jangan salah mengatakan bahwa itu pendapat you, itu bukan konstitusi. Kalau pendapat ketua umum, maka itu adalah bagian dari konstitusi yang tidak tertulis itu, yang harus dipahami. Lalu perlu dipertanyakan, jangan sampai pendapat ketua umum itu kemudian bertentangan dengan konstitusi atau nilai-nilai keislaman yang ada di himpunan mahasiswa Islam. Nah, ini perlu dikaji lebih jauh untuk memastikan apakah benar atau tidak, maka perlu untuk kemudian dibincangkan, dilakukan diskusi di internal pengurus. Nah, itu yang saya katakan bahwa ada konstitusi yang disebut konstitusi tidak tertulis dan ada konstitusi yang tertulis. Konstitusi yang tertulis adalah yang termuat dalam naskah. Kalau kita lihat misalnya kita melakukan studi komparatif, misalnya di Kanada, kawan-kawan, di Kanada itu konstitusinya tidak tertulis. Atau bisa kita lakukan misalnya kita lihat di Inggris juga, di Inggris itu ada konstitusi yang tertulis dan ada juga konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis itu adalah konstitusi yang keluar, tindakan dan ucapan yang keluar dari Perdana Menterinya. Nah, itu adalah pemaknaan tentang konstitusi, kawan-kawan. Nah, selanjutnya di dalam konstitusi itu harus memiliki isi. Jadi isi dari konstitusi itu haruslah memuat hal-hal yang bersifat fundamental saja. Tidak semua hal penting diurai di dalam konstitusi, tetapi hal-hal yang sangat penting saja, seperti tujuan, asas, dan yang lain-lain sebagainya. Lalu kemudian sifat dari konstitusi itu harus bersifat universal. Jadi tidak bisa ada internalisasi atau usaha memaksakan kehendak subjek ke dalam konstitusi, karena itu yang kemudian akhirnya menciptakan suatu ketidakadilan ketika ada keinginan subjek untuk kemudian diinternalisasi di dalam nilai-nilai konstitusi. Sehingga sifat konstitusi itu dia harus sifatnya universal. Suatu nilai yang memuat tentang nilai-nilai ideologis yang kemudian sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Lalu kemudian dia fleksibel. Fleksibel itu artinya tidak kaku, bisa diadaptasikan dengan nilai sosial kondisi yang ada, dan luas, artinya mudah dibawa kemana saja dengan kondisi sosial yang ada, dengan tidak meniadakan nilai-nilai yang ada.
pada konstitusi itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, maka tentu kita bisa mengetahui bahwa konstitusi itu sangat urgent dalam sebuah lembaga. Urgensi konstitusi itu dalam lembaga, kawan-kawan, tentu dia menjadi pedoman dalam rangka mencapai tujuan lembaga kita, atau dalam rangka mencapai tujuan kita bersama yang telah kita tetapkan. Nah, dalam konteks ini, kawan-kawan misalnya melihat bahwa konstitusi dalam proses implementasinya dalam suatu badan kekuasaan atau badan pemerintahan, kita bisa melihat dalam konteks yang lebih besar seperti Al-Quran dan hadis diimplementasikan di dalam Islam sebagai salah satu bentuk kekuasaan. Lalu kemudian dalam konteks yang sedangnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan diimplementasikan dalam suatu lembaga yang disebut sebagai negara Indonesia. Lalu yang paling sederhana itu adalah ADART. Ini kemudian diimplementasikan di dalam suatu organisasi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, saudara-saudari, eksistensi dari konstitusi ini sudah pasti akan sangat menentukan tujuan dan arah serta memiliki urgensi yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, konstitusi itu juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai yang namanya tujuan tadi. Itu yang kemudian kita harus pahami. Nah, kalau kita bicara di dalam ruang lingkup konstitusi HMI, di dalam ruang lingkup konstitusi HMI itu terdiri atas beberapa bagian, kawan-kawan. Yang pertama adalah bagian pertama itu adalah bagian mukaddimah. Di dalam bagian mukaddimah ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi Islam, bagaimana kondisi keindonesiaan, dan bagaimana kondisi eksistensi manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Dan bagaimana peran kita sebagai pemuda atau mahasiswa Islam dalam melihat kondisi sosial yang ada saat ini, serta berbicara tentang eksistensi penciptaan manusia itu sendiri. Di dalam mukaddimah menguraikan tentang poin-poin itu, kawan-kawan. Lalu kemudian di dalam bagian selanjutnya itu adalah bagian anggaran dasar, atau kita singkat dengan AD. Di dalam anggaran dasar ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang kemudian termasuk berkaitan dengan hal-hal yang akan saya jelaskan nanti sebentar, menjelaskan tentang berbagai macam hal-hal yang sifatnya substansial, karena konstitusi itu tidak memuat semua hal-hal penting, tetapi hal-hal yang bersifat pokok saja. Dan itu akan dijelaskan di dalam bagian-bagian selanjutnya. Lalu kemudian selanjutnya hal-hal yang sifatnya mendasar tadi itu dijabarkan lebih lanjut pada bagian anggaran rumah tangga, atau kita singkat dengan ART. Dalam anggaran rumah tangga ini merinci sebagian penjelasan yang tidak detail di dalam, yang termuat di dalam anggaran dasar. Nah, kemudian hal-hal yang lebih spesifik lagi akan dijelaskan di dalam pedoman-pedoman operasional. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak komprehensif menjelaskan tentang bagaimana metode serta instrumen-instrumen yang kita gunakan dalam mencapai tujuan kita di organisasi kita, Himpunan Mahasiswa Islam. Oleh karena itu, lebih detail secara teknis akan diuraikan di dalam pedoman operasional. Nah, pedoman operasional ini adalah merupakan pedoman teknis dan penjelasan secara jelas atau secara komprehensif terhadap hal-hal yang belum jelas di dalam AD/ART HMI. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat misalnya uraikan satu-satu. Bagian mukadimah, kawan-kawan. Bagian mukadimah itu, bagian pertama itu menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang sempurna. Kalau bagaimana HMI ini melihat bahwa seluruh dimensi kehidupan, seluruh perjuangan yang dilakukan oleh kader HMI itu haruslah berlandaskan pada nafas Islam itu sendiri, bahwa Islam sebagai ajaran agama yang benar
dan sempurna ini dijelaskan di dalam atau disebutkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 9 ayat 19 mengatakan bahwa Islam ini adalah sebagai agama yang sempurna kawan-kawan, agama yang benar. Oleh karena itu setiap dari kita mesti menyadari bahwa agama yang benar ini adalah agama yang kemudian mesti kita pegang teguh, yang mengantarkan kita kepada usaha mencapai yang namanya kebahagiaan, baik kebahagiaan dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat. Lalu kemudian pada bagian selanjutnya, alinea selanjutnya itu menjelaskan fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah sifatnya hanif atau cenderung kepada kebenaran. Jadi kecintaan manusia, Islam itu selalu ini bersinergis atau simetris dengan Islam sebagai ajaran yang hak. Oleh karena itu, fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cenderung kepada kebenaran. Ini disebutkan di dalam Quran surat, ada kutipan ayatnya, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tentang pada alinea selanjutnya menjelaskan tentang posisi manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, sebagai khalifat fil ardh. Kemudian selanjutnya itu menjelaskan posisi manusia sebagai hamba. Ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu kemudian yang paling terakhir, dalam rangka menyadari eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba, lalu selanjutnya kita dituntut untuk melakukan dakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam rangka mewujudkan tujuan HMI itu sendiri. Tujuan HMI yang kemudian termuat di dalam anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Islam yang kita tadi kata Ketua PB, meskipun dalam keadaan tidur kita ditanya soal tujuan HMI, kita sudah paham. Nah, lalu mari kita lihat sejenak. Saya hanya memberikan poin-poin penting saja di sini, tidak akan mengurai secara langsung bagian-bagian dari konstitusi itu. Nanti mungkin kita bisa eksplor dalam atau kita bisa improve dalam sesi diskusi. Jadi pada bagian anggaran dasar itu kawan-kawan terdiri dari 9 bab. Jadi pada bagian bab pertama itu berbicara tentang waktu, tempat, nama, waktu, dan tempat. Ini berbicara tentang nama organisasi kita, kemudian di mana tempat organisasi kita didirikan, serta kapan waktu organisasi kita itu didirikan, kawan-kawan. Nah, itu jelas di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Lalu kemudian selanjutnya berbicara tentang asas tujuan usaha dan sifat. Ini pada bab 2. Dan kemudian selanjutnya status pada bab 3 itu bicara tentang status dan identitas. Status yang dimaksud adalah status organisasi kita. Status organisasi kita yang pertama, status organisasi kita itu kawan-kawan adalah sebagai organisasi perjuangan. Lalu dari fungsinya dia sebagai organisasi perkaderan. Nah, jadi harus dibedakan kawan-kawan. Meskipun saya lihat agak rancu dan coba memadukan di situ bahwa status organisasi kita adalah organisasi perkaderan dan perjuangan, tetapi harus dilakukan pembedaan agar orang tidak salah mengartikan bahwa fungsi organisasi kita itu adalah fungsinya sebagai organisasi perkaderan, lalu statusnya adalah sebagai organisasi perjuangan. Nah, kemudian identitas itu jelas, identitas kita adalah mahasiswa Islam. Lalu kemudian pada bab 4 itu adalah soal keanggotaan. Nah, ini adalah bab yang sangat penting kawan-kawan. Soal keanggotaan ini kawan-kawan akan banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan jika ini tidak dikaji dan kita tidak usaha melakukan perbaikan ke depan. Karena ini terbukti dengan berbagai macam polemik di setiap cabang, baik di tataran komisariat maupun sampai ke pengurus besar. Selalu ada anggota-anggota yang memiliki status yang kemudian tidak jelas, misalnya tidak jelas dalam tanda kutip, artinya dia sudah diberikan sanksi tetapi dia kadang-kadang masih beraktivitas di dalam internal HMI, atau misalnya dia sudah tidak layak lagi menjadi anggota lalu kemudian dia masih tetap beraktivitas di HMI. Nah, ini yang perlu kita mungkin akan diskusikan dan kita mungkin memberikan tawaran yang baik ke depan.
Misalnya salah satunya adalah soal status keanggotaan. Mestinya anggota itu misalnya dia sudah tidak menjadi anggota HMI lagi ketika dia misalnya sudah terdaftar sebagai kader partai politik. Sehingga ketika ada momentum-momentum tertentu, dia tidak bisa lagi terlibat di dalam kegiatan HMI. Karena secara otomatis misalnya di konstitusi menyebutkan bahwa yang bersangkutan ketika dia menjadi anggota kader partai politik, maka dengan sendirinya status keanggotaannya menjadi hilang, misalnya. Nah, ini menjadi penting kawan-kawan. Kenapa? Karena orang yang sudah terkooptasi dengan partai politik akan kemudian membawa kooptasi partai politiknya di dalam lembaga kita dan kemudian merongrong organisasi kita menjadi organisasi yang berorientasi pada pragmatisme. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas nanti selanjutnya itu. Selanjutnya adalah pada bagian bab 5, struktur organisasi. Saya kembali dari tadi dulu kepada keanggotaan ini. Pada bab 4 ini soal keanggotaan itu diurai tentang penyebutan anggota di HMI, yaitu anggota muda, anggota biasa, dan anggota kehormatan. Nah, jadi ada 3 penyebutan untuk anggota di HMI, kawan-kawan. Soal hak dan kewajibannya akan diatur di dalam pedoman keanggotaan. Lalu kemudian pada bab 5 ini adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini itu adalah menjelaskan tentang struktur organisasi di internal HMI. Struktur organisasi di internal HMI itu ada 2. Yang pertama adalah struktur kekuasaan dan ada yang disebut dengan struktur pimpinan. Struktur kekuasaan itu ada pada tataran pengurus besar, itu disebut dengan kongres, lalu kemudian pada tataran cabang itu disebut dengan konferensi, kemudian pada tataran komisariat itu disebut dengan RAK atau rapat anggota komisariat. Lalu kemudian struktur pimpinan itu pada tataran pusat itu disebut dengan pengurus besar PB. Kalau kemudian pada tataran cabang itu disebut dengan cabang. Lalu kemudian pada komisariat itu disebut dengan ketua komisariat. Lalu selanjutnya pada bab 5 ini menjelaskan tentang kesekretariatan. Bahwa kesekretariatan itu adalah suatu tempat di mana mengatur tentang administrasi dan sistem keprotokoleran dalam organisasi di HMI. Nah, ini akan dijelaskan di dalam pedoman kesekretariatan yang akan kita lanjut pada sesi materi selanjutnya yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah pedoman pada bab ke-7 itu menjelaskan tentang keuangan. Keuangan ini juga di HMI itu mengatur tentang bagaimana mendapatkan uang melalui usaha-usaha HMI yang halal dan tidak mengikat. Kemudian bagaimana proses pengelolaan keuangan. Nah, itu dijelaskan di dalam pedoman keuangan dan akan disampaikan pada materi yang lain. Lalu kemudian pada bab ke-8 itu menjelaskan tentang atribut organisasi. Atribut organisasi ini di HMI tentu kawan-kawan seperti yang kita ketahui bersama bahwa HMI itu sebagai sebuah organisasi dalam proses berjuang dia juga ingin dikenal dan ingin membuktikan eksistensinya sehingga ada atribut-atribut, ada jargon-jargon, ada logo, serta ada hal yang bisa didisplay kepada masyarakat luas bahwa HMI sebagai sebuah organisasi yang layak kemudian diakui keberadaannya melalui simbol-simbol yang ditampilkan. Lalu kemudian selanjutnya pada bab 9 itu adalah aturan tambahan. Aturan tambahan ini memuat tentang prosedural bagaimana melakukan amandemen terhadap konstitusi dan menjelaskan tentang kapan dan sudah berapa kali konstitusi itu dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu di Kongres HMI. Kemudian pada bagian ADART ini kawan-kawan, pada bagian ADART ini terdiri atas 6 bab. Jadi sekali lagi kawan-kawan, saya tidak akan menjelaskan secara rinci dalam pasal per pasal. Nanti akan kita improve dan akan kita diskusikan di dalam sesi diskusi nanti kawan-kawan. Nah, pada bagian anggaran dasar, pada bagian anggaran rumah tangga
terdiri dari 6 bab. Bab pertama itu menjelaskan tentang keanggotaan. Jadi hak-hak tentang keanggotaan ini, yakni anggota muda tadi, anggota biasa, kemudian anggota kehormatan, itu diatur bahwa anggota muda itu seperti apa. Anggota muda itu di dalam ADRT menjelaskan bahwa anggota muda itu adalah mahasiswa Islam yang menyatakan kesiapannya untuk tunduk dan patuh kepada konstitusi HMI, kemudian ditandai dengan bukti tertulis yang kemudian mendapat pengakuan dari pengurus cabang, serta mengikuti Maperca atau masa calon anggota. Nah, batas usia keanggotaannya ini, itu kawan-kawan diatur 6 bulan setelah mengikuti atau menyatakan kesiapannya menerima dan tunduk kepada konstitusi. Setelah 6 bulan, status keanggotaan yang disebut sebagai anggota muda ini menjadi hilang. Lalu kemudian misalnya anggota biasa. Anggota biasa ini adalah mahasiswa Islam yang disebut pada anggota muda tadi. Anggota biasa itu adalah anggota muda yang telah mengikuti basic training. Soal hak dan kewajiban nanti kawan-kawan akan diskusikan di dalam pedoman keanggotaan. Lalu selanjutnya kawan-kawan, bab 2 itu adalah struktur organisasi. Pada struktur organisasi ini tadi sudah dijabarkan pada anggaran dasar bahwa ada 3 struktur organisasi di HMI, yaitu untuk struktur pimpinan itu ada pengurus besar, pada struktur pada cabang itu ada cabang, ada kemudian yang di bawahnya adalah komisariat. Untuk struktur kekuasaan itu sendiri ada kongres, ada konferensi, ada RAK. Nah, pada bagian kesekretariatan ini diuraikan lebih lanjut bahwa kesekretariatan ini adalah merupakan pusat aktivitas setiap kader maupun pengurus di sekretariat. Jadi pengurus sebagai kader HMI sekaligus pengurus itu memusatkan kegiatan-kegiatannya di sekretariat. Jadi sekretariat itu adalah sebagai suatu wadah yang membuktikan adanya eksistensi kelembagaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah keuangan. Jadi keuangan ini itu juga dijelaskan di dalam anggaran dasar bahwa keuangan-keuangan yang ada di HMI itu jenisnya dan cara untuk mendapatkannya itu namanya iuran anggota. Iuran anggota itu adalah iuran yang dibayar oleh kader HMI setiap bulan atau setiap minggu atau setiap tahun yang ditetapkan oleh pengurus pada tataran komisariat, cabang maupun pada pengurus pada tataran PB. Kemudian ada yang disebut juga dengan uang pangkal. Uang pangkal itu adalah di mana kader HMI yang mereka yang baru bergabung di HMI ini dibayar sekali dalam seumur hidupnya dia bergabung di HMI. Nah, kemudian pada pedoman atribut organisasi ini itu bicara tentang atribut-atribut organisasi kita, misalnya bicara tentang logo, bendera, stempel, bicara tentang gordom, peci yang kita gunakan, itu adalah bagian dari atribut organisasi. Kemudian atribut organisasi untuk lembaga khusus itu kemudian ditentukan berdasarkan musyawarah di lembaga khusus itu sendiri. Itu konstitusi menyebutkan seperti itu kawan-kawan. Lalu kemudian aturan tambahan ini itu menjelaskan tentang proses amandemen konstitusi yang kemudian di mana amandemen konstitusi ini jika kemudian ada yang kemudian berkeinginan melakukannya di struktur pimpinan, maka prosedurnya adalah mengajukan kepada pengurus besar, kemudian pengurus besar mengajukan kepada MSO untuk kemudian dibuat tempat untuk dilakukan amandemen konstitusi diajukan nanti di Kongres. Nah, kawan-kawan selanjutnya di dalam pedoman operasional, jadi anggaran dasar anggaran rumah tangga itu hanya membahas hal-hal yang bersifat umum saja, lalu kemudian secara spesifik tentang arah dan usaha-usaha kita dalam mencapai apa yang telah ditentukan di dalam konstitusi HMI anggaran dasar anggaran rumah tangga ini, itu secara teknis dijelaskan di dalam pedoman operasional. Pedoman operasional itu yang pertama bicara tentang pedoman keanggotaan, di mana pedoman keanggotaan itu sendiri
kawan-kawan, itu berbicara tentang soal definisi anggota. Yang saya sebutkan tadi, definisi anggota muda itu apa, anggota biasa itu apa, anggota kehormatan itu apa. Kemudian bicara tentang hak dan kewajiban anggota, itu diatur secara jelas di situ, kawan-kawan. Kemudian sanksi-sanksi terhadap anggota, status keanggotaan ini dijelaskan bahwa di dalam konstitusi itu memiliki usia status keanggotaan setelah 12 tahun sejak dia bergabung di HMI. Dan kemudian ketika dia masih menjabat sebagai pengurus, maka status keanggotaannya misalnya diperpanjang sampai dia menyelesaikan kepengurusannya. Jadi itu bicara tentang soal status keanggotaan. Kemudian misalnya bicara tentang pemberhentian. Nah, pemberhentian ini di konstitusi kita mengatur bahwa ada kader HMI yang bisa juga diberhentikan jika dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, atau yang lain misalnya dia melakukan tindakan-tindakan mencemari nama baik konstitusi atau merugikan organisasi HMI. Nah, lalu kemudian selain pemberhentian ada juga tahapan pemberian sanksi. Nah, ini sebenarnya pada bagian sanksi ini, kawan-kawan. Tapi di kawan-kawan mestinya ini masuk dalam pembagian dalam segmentasi sanksi, karena di konstitusi kita di HMI itu tidak menjelaskan tentang sanksi-sanksi organisasi. Dia masuk langsung pada dia masuk pada pemberhentian dan misalnya pemberian skorsing. Sehingga ini menunjukkan bahwa konstitusi kita ini masih sangat lemah dan ini masih perlu kita bincangkan. Ke depan misalnya kongres di manapun akan diadakan misalnya, harus kita bisa menghadirkan gagasan dan bisa melakukan perbaikan terhadap konstitusi kita hari ini. Sebab kita melihat bahwa konstitusi kita harus berani untuk melakukan studi komparatif konstitusi HMI ini dengan lembaga-lembaga yang sebaya dengan kita. Jika kita tidak berani terbuka dan kita menganggap bahwa konstitusi kita ini sudah baik, lalu kita menganggap bahwa HMI adalah sebagai organisasi besar, ternyata kita menelisik atau melakukan telaah lebih jauh bahwa ternyata konstitusi kita ini keropos, kawan-kawan. Ini terbukti dengan landscape dari kader HMI yang tertebar dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian kadang-kadang bertindak tidak mencerminkan dirinya bahwa dia adalah sebagai kader HMI, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kemudian ada juga prosedur pembelaan kalau kita berbicara dalam pedoman keanggotaan setelah dilakukan pemberhentian atau skorsing misalnya yang bersangkutan merasa tidak puas, maka ada prosedur pembelaan yang bisa dilakukan oleh kader HMI dengan cara dia mengajukan kepada pengurus cabang atau dia mengajukan surat semacam lisan atau melakukan penggugatan di forum konferensi, atau bisa juga melalui MSO untuk menyediakan forum khusus, dan pengurus cabang atau pengurus PB itu berhak untuk mengadakan forum itu. Tidak bisa tidak jika ada kader yang hendak menggugat status pemberhentian atau skorsingnya. Jadi pengurus cabang atau pengurus PB, jadi yang berhak memecat kader itu hanya dua, kawan-kawan. Pengurus cabang dan pengurus PB. Berhak mengskorsing kader itu hanya pengurus cabang dan pengurus PB. Proses skorsing atau pemecatan ini juga ada prosedurnya, kawan-kawan. Misalnya dengan cara memberikan 3 kali teguran secara berturut-turut, jika tidak mengendahkan maka dia diberikan skorsing. Jika sanksinya berat sekali, maka sebenarnya bisa dilakukan langsung pemecatan tanpa harus memberikan teguran, kawan-kawan. Nah, itu bicara tentang soal keanggotaan, kawan-kawan. Kemudian pada struktur organisasi ini, kawan-kawan, misalnya di struktur pimpinan, kawan-kawan, itu pada tataran pengurus besar di pusat ada pengurus besar. Lalu kemudian dalam melaksanakan aktivitas pengurus besar ini dibentuklah badan koordinasi. Nah, yang kita sebut dengan BADKO. Jadi badan koordinasi ini adalah membantu pengurus besar dalam rangka melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengejawantahkan hal-hal strategis di lembaga, di organisasi. Nah, kemudian pada tataran cabang juga dibentuk lembaga koordinasi juga, kawan-kawan, di cabang untuk membantu aktivitas-aktivitas perjuangan di cabang yang kita sebut dengan Korkom atau koordinator komisariat. Jadi
struktur organisasi di HMI itu sekali lagi saya katakan bahwa ada dua, ada struktur kekuasaan, pada PB itu disebut kongres, pada cabang itu disebut konferensi, pada komisariat itu disebut RAK, kemudian pada untuk struktur pimpinan itu ada cabang, kemudian ada komisariat. Ini bisa didirikan pada sebuah kampus perguruan tinggi atau fakultas ataupun jurusan jika memungkinkan untuk dibentuk. Kemudian pada pedoman kesekretariatan ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada sesi materi pedoman kesekretariatan, kawan-kawan, di mana kita tahu bahwa sekretariat ini adalah tempat berkumpul dan melakukan aktivitas organisasi di sana, dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi sebuah lembaga. Jadi sebuah lembaga itu bukan hanya ditentukan oleh adanya pengurus, dia ada struktur pengurusnya, tetapi juga harus ditentukan, ditandai dengan adanya sekretariat. Jadi sekretariat ada, itu menunjukkan bahwa organisasi itu ada, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita berorganisasi lah kemudian tidak punya sekretariat, maka itu patut untuk kemudian dipertanyakan. Nah, kemudian pada pedoman keuangan, kawan-kawan, ini pedoman keuangan nanti akan berbicara soal otoritas keuangan, bagaimana otoritas penerimaan, bagaimana otoritas pengelolaan keuangan, bagaimana otoritas penerimaan keuangan, dan seterusnya. Ini akan diuraikan di dalam materi selanjutnya di dalam pedoman keuangan. Nah, kemudian pedoman perkaderan. Pedoman perkaderan ini di HMI adalah merupakan hal yang sangat substansial, kawan-kawan. Jadi pedoman perkaderan inilah yang menentukan, yang menjadi jantung, menjadi ruh dari HMI itu sendiri. Eksistensi HMI hari ini itu ditentukan dari proses perkaderan yang dilakukan. Sehingga proses perkaderan itu pertama harus bicara soal landasan teologis. Landasan teologisnya jelas bahwa himpunan mahasiswa Islam itu mengacu kepada asasnya sebagai organisasi Islam, sehingga teologis yang hendak diimplementasikan adalah nilai-nilai keislaman di dalam perkaderan tersebut. Kemudian landasan selanjutnya itu adalah landasan landasan epistemologis. Jadi landasan perkaderan kita itu, kawan-kawan, yang pertama itu adalah landasan ideologis, kemudian yang kedua adalah landasan epistemologis, kawan-kawan. Kemudian selanjutnya adalah landasan konstitusional, bahwa kita melakukan perkaderan itu mengacu pada konstitusi HMI dan harus mengikuti apa yang kemudian dijelaskan di dalam pedoman perkaderan. Karena pedoman perkaderan ini adalah bagian dari konstitusi kita di HMI, kawan-kawan. Nah, jadi itulah yang saya katakan bahwa perkaderan kita selain memiliki landasan teologis, epistemologis, konstitusional, kemudian juga memiliki landasan sosiokultural, harus menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi kader HMI, pengader itu harus mampu membaca tentang kondisi sosial yang ada. Jangan hendak kemudian berusaha membawa suatu ideologi kondisi sosial yang ada. Nah, jadi dalam perkaderan ini akan berbicara tentang aspek-aspek perkaderan yang harus terpenuhi. Tujuan perkaderan itu apa? Tujuan perkaderan di HMI sudah jelas, adalah bagaimana menjadikan kader HMI menjadi insan ulul albab. Nah, itu tujuan perkaderan di HMI. Indikator ulul albab ini terjawantahkan melalui 4 aspek yang disebut sebagai kader ulul albab yang ada di dalam usaha HMI. Usaha HMI itu yang pertama adalah menjadikan kader HMI menjadi disebut dengan mu'abid, yang kedua itu disebut dengan mujtahid, yang ketiga itu disebut dengan mujahid, dan yang terakhir itu adalah disebut dengan mujaddid, kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada pada bagian selanjutnya itu hitah perjuangan, kawan-kawan. Nah, hitah perjuangan ini itu berbicara tentang bagaimana kader HMI, bagaimana HMI menafsirkan tentang asasnya. Asasnya itu adalah Islam. Inilah yang diterjemahkan di dalam hitah perjuangan. Jadi bagian hitah perjuangan itu ada bagian asas. Bagian asas ini bagaimana HMI menginterpretasikan Islam.
Nah, interpretasi HMI tentang Islam itu adalah yang pertama di dalam materi basic training itu melalui keyakinan Muslim. Lalu kemudian selanjutnya ada wawasan ilmu, lalu kemudian selanjutnya ada wawasan sosial, kepemimpinan, etos perjuangan, dan hari kemudian. Nah, itulah bagaimana HMI menafsirkan tentang asas Islam itu sendiri. Lalu setelah menafsirkan di dalam selain menafsirkan asas, juga di HMI dalam Hidup Perjuangan itu menjelaskan tentang tujuan HMI. Jadi ada tujuan-tujuan HMI, lalu kemudian usaha-usaha dalam mencapainya. Setelah itu dijelaskan juga tentang sikap atau independensi kader dalam melakukan aktivitas perjuangan. Nah, lalu kemudian setelah itu ada pedoman kehati-hatian, kawan-kawan. Pedoman kehati-hatian ini adalah bagian dari konstitusi di HMI juga, kawan-kawan, yang mengatur tentang bagaimana membina kader-kader himpunan mahasiswa Islam, khususnya di bidang perempuan dalam meningkatkan kualitasnya. Nah, ini akan dijelaskan pada bagian yang lain. Jadi kohati itu secara internal dia bertugas untuk menggembleng potensi kader akhwat atau perempuan untuk menjadikan dia sebagai kader yang disebut dengan marwaatus soleha atau muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi secara eksternal dia adalah membangun jaringan atau menjalin jaringan dengan organisasi-organisasi keperempuanan di ruang lingkup yang setingkat dengannya. Lalu kemudian ada pedoman lembaga kekaryaan. Lembaga kekaryaan ini dibentuk, kawan-kawan, dalam rangka meningkatkan profesionalitas atau keahlian kader-kader HMI dalam bidang tertentu. Misalnya di HMI ada kader-kader yang misalnya punya keinginan untuk melakukan atau punya kebiasaan atau suka melakukan kegiatan menulis, maka dibentuklah ada lembaga yang disebut dengan LAPMI. Kemudian misalnya ada kader HMI yang punya keinginan melakukan berwirausaha, maka adalah lembaga kekaryaan yang disebut dengan LEMI. Kader HMI yang punya pemahaman agama yang baik dan selalu berkeinginan melakukan dakwah, maka adalah yang disebut dengan lembaga LDMI, lembaga dakwah mahasiswa Islam. Saya kira banyak lembaga-lembaga kekaryaan yang dibentuk di HMI, dan saat ini kita lihat bersama ya, mungkin di pengurus besar itu tidak ada. Saya tidak tahu ini mungkin ada persoalan apa sebenarnya, kawan-kawan, sehingga organisasi kita ini di tataran pengurus besar tidak punya lembaga-lembaga kekaryaan. Tapi saya kemarin setelah mengikuti kegiatan Pleno 2 di Jakarta kemarin, ada janji dari pengurus besar melakukan evaluasi bahwa akan segera membentuk lembaga-lembaga kekaryaan itu, kawan-kawan. Dan kita doakan semoga itu bisa tercapai sehingga lebih produktif lagi kita membincang terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas serta skill keahlian dari setiap kader HMI. Nah, kawan-kawan, selanjutnya pedoman petunjuk pelatihan umum. Ini, kawan-kawan, seperti kita ketahui bahwa selain pedoman perkaderan, maka HMI tentu sangat memperhatikan kualitas dari proses pembentukan kadernya itu, sehingga dirumuskan lagi petunjuk pelaksanaan pelatihan umum ini. Petunjuk pelaksanaan pelatihan umum ini itu kalau tidak salah baru kongres kemarin ini disahkan oleh ketua KPN, dan insya Allah beliau juga akan membawakan materi ini secara khusus nanti pada sesi bagian selanjutnya. Oleh karena itu, kawan-kawan tetap mengikuti kegiatan ini hingga mendapatkan informasi lebih lanjut atau penjelasan tentang pedoman pelatihan umum ini dari sumbernya atau orang yang membuat langsung ini. Tapi sederhananya bahwa petunjuk pelaksanaan pelatihan umum ini itu berbicara tentang kualifikasi kepemanduan dan kualifikasi syarat-syarat kepesertaan yang hendak mengikuti, baik itu pada tataran LK1, LK2, dan LK3. Bicara tentang kualifikasi kepemanduan, seperti apa harus yang dimiliki untuk menjadi pemandu, karena pemandu ini dianggap sebagai katalisator dalam membangkitkan peradaban di HMI ke depan. Lalu kemudian pada tataran kepesertaan juga ditetapkan, misalnya pada
kader LK1 syaratnya seperti apa, kemudian di LK2 syaratnya seperti apa untuk menjadi peserta LK2, kemudian begitu juga pada tataran pelatihan kader 3. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya itu juga di Juplak ini menjelaskan tentang manajerial dan administrasi yang dilakukan di dalam pengelolaan pelatihan umum ini. Ada proses pembuatan pelaporan, ada proses modul yang kemudian ditetapkan oleh HMI dengan menyesuaikan proses perkaderan yang ada di wilayah masing-masing. Ada modul perkaderan selama 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Dan itu semua disesuaikan, diadaptasikan dengan kondisi cabang. Sehingga proses perkaderan itu diserahkan kepada cabang masing-masing yang menentukan seperti apa pola perkaderan tanpa mengurangi esensi dari perkaderan itu sendiri. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Selebihnya saya serahkan kepada moderator untuk diapakan ini forum. Silakan. Ya, menarik ya ketika kita bahas kaitan tentang konstitusi, karena konstitusi merupakan bagian tertinggi dari hukum, itu kata pemateri. Sehingga perbincangan kita pada kesempatan kali ini merupakan bincang yang sensitif itu bagi Dea Amalia. Nah, saya lihat tadi di chat group ada beberapa hal yang menarik untuk membuka diskusi kita pada kesempatan kali ini sebelum disampaikan kepada teman-teman sekalian. Diberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaannya masing-masing. Jadi dari akun Konco Zuat Aji ini mengatakan bahwa materinya ini menarik, tapi beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan ini tidak termaktub pada Kongres Kendari. Bagaimana menurut pemateri sekaitan tentang tanggapan Konco Zuat Aji ini? Sehingga benar apa yang dikatakan Kabusi ini, katanya keras seperti itu. Terima kasih Pak Ketua, semoga bisa dijawab. Saya kembalikan untuk ditanggapi. Oke, baik. Soal saya apa ya? Saya tidak mendapatkan starting point-nya dalam hal statement yang diberikan oleh apa itu Konco Juat Aji ya, siapa ya pesertanya? Bisa diperjelas? Beliau sebenarnya mempertanyakan seperti ini. Kira-kira pelaksanaan Kongres Kendari itu sudah sesuai dengan konstitusi atau belum? Seperti itu. Oke, baik ya. Ini saya kira hal yang sangat sensitif untuk dijawab ya. Ini bukan ranah saya atau domain saya untuk menjawab itu. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif konstitusi itu sendiri, tentu saya melihatnya dalam aspek tidak ada tendensi untuk kecenderungan mengakui pihak tertentu atau menyalahkan pihak tertentu, kawan-kawan. Tetapi saya melihat atau membedahnya dalam hal konstitusi. Soal dinamika dan bagaimana ritme pergerakan yang terjadi di Kongres HMI saat di Kendari, saya tidak tahu karena saya tidak ada di sana, kawan-kawan. Informasi yang saya dapatkan itu berdasarkan berbagai macam informan yang saya kumpulkan juga itu ada yang bervariasi, berbeda-beda informasinya. Tetapi jika kemudian Kendari itu, saya hanya mau menjawab begini kawan-kawan, jika kemudian Kendari itu kita akui bersama bahwa di sana adalah tempat dilaksanakan Kongres HMI yang ke-31, maka tentu seluruh kesepakatan dan konsensus atau konvensi yang dibangun di dalam kegiatan tersebut mesti kemudian kita terima dengan penuh lapang dada. Nah, saya kira begitu. Saya tidak mau menambahkan penjelasan atau segmen yang jauh soal itu. Ya, menarik ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk menambah semarak pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jadi saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan